Saya mau tanya dulu ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya kita kedatangan Bapak Ahmad, ada nggak kita kegiatan seperti ini di Batu Putih? Belum ada. Belum ada ya? Baru kali ini ya? Nah, ini semua yang hadir, saya mau tahu dulu nih, anggota PKK boleh angkat tangan yang mungkin dalam struktur kampung, di kampung-kampung ada? Rata-rata semua anggota PKK ya? Iya. Iya. Nah ini enak. Data lagi nih. Nah, iya. Ternyata iya. Jadi saya berupaya Pak Ahmad untuk mempelajari apa sih sebenarnya seiring kita berjalan. Jadi bukan berarti seperti yang disampaikan Pak Ahmad berprestasi dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan dari saya sendiri, tetapi bagaimana di setiap program itu semuanya saling bersinergi, mulai dari kesehatannya, gurunya, kampungnya, kemudian puskesmasnya, kecamatannya, semua saling bersinergi. Nah tentunya dengan program Kampung KB ini juga seperti ini ya. Tentunya di dalam slide ini kita lupa ya Pak ya, undang Ibu Ketua PKK Kampung ya. Harusnya ya, nanti insya Allah. Nah di dalam Ibu tentu heran ya, kok langsung di depannya langsung Ketua PKK Kecamatan ya. Apa sih hubungannya dengan itu? Ternyata erat sekali. Hampir semua kegiatan PKK ini erat kaitan. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan gambaran. Ya, saya ingin memberikan. Mungkin Bapak ini bingung ya, PKK itu apa sih? Kok tiba-tiba Ibu Camat ini kok Kampung KB tahu-tahu langsung PKK di depannya? Nyambung nggak Bu? Pemberdayaan kan? Nah, saya selalu mengatakan kepada orang bahwa PKK itu adalah organisasi yang sangat melekat dengan pemerintah. Saya berikan dulu ya gambaran pengertian PKK. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKK terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan murni luhur, sehat sejahtera, kesetaraan, keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semua terangkum dalam kehidupan kita sehari-hari, berkepribadian yang baik. Misi PKK meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan Pokja 1. Ini ada gotong royong, kemudian penyuluhan budi pekerti dan moral, kemudian Pokja 2 bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Pokja 3 bidang sadang pangan, pelaksana rumah tangga. Pokja 4 bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Sama dengan yang Kampung KB ini ya, banyak ini. PKK mempunyai tupoksi penyuluh, penggerak, pencatatan. Tupoksi. Kemudian 10 program PKK, P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, ada kaitannya dengan Kampung KB, 8 fungsi keluarga. Ini ke agama. Langsung ya Pak ya. Nah, kemudian gotong royong sama dengan sosial budaya. Pangan, sandang, rumah tata laksana rumah tangga, kemudian pendidikan, kesehatan. Nah, itu reproduksi 8 fungsi keluarga masuk di dalam BKF. Semuanya masuk. Kehidupan berkooperasi, ekonomi, kemudian pelestarian LH, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian perencanaan sehat, kasih sayang. Ini semua 8 fungsi keluarga. Ini sudah sering sepertinya yang dibawakan materinya oleh Kampung KB ya, dari kabupatennya. Pernah ya? Ya karena kalau mau dijelaskan lama. Peran PKK dalam pembentukan Kampung KB.
Pengertian Kampung KB, satuan wilayah setingkat dusun RW dengan kriteria tertentu terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Artinya Kampung KB ini adalah keluarga kecil yang sejahtera. Ya, itu tadi pengertian. Optimalisasi peran PKK sebagai mitra kerja dalam Kampung KB, membantu meningkatkan komitmen para pemangku kebijakan dalam melakukan advokasi stakeholder sebagai motivator untuk mempromosikan Kampung KB kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Kampung KB. Nah, ini peranan kader Posyandu dengan bidan setempat, ya, aktif melakukan KIM, program KKBPK masyarakat di Kampung KB, menyusun laporan kegiatan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, ini sasaran PKK dan sasaran KB ya. Ini KB, BKR, BKR, UPPS, Posyandu, Toma, Toga, dan Ormas. Nah, ini Pak, sasarannya akhirnya ke Kampung KB juga, ya. Jadi makanya saya minta misalnya ada bidan atau mantri yang belum kesimpulannya apa ya? Peran PKK dalam Kampung KB sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya program KB nasional. Nah, kita saling bersinergi. Program 10 program PKK seiring sejalan sinergitas dengan program BKKBN dalam fungsi 8 fungsi keluarga. Masuk semuanya ya. Suksesnya Kampung KB tidak terlepas dari peran aktif dan kader PKK di lapangan. Iya, masuk. Makanya PKK ini Kampung KB sebenarnya. Jadi makanya dari awalnya saya jelaskan dulu apa sih PKK itu. Bapak-bapak ini mungkin belum tahu ya Pak ya. Saya tuh kadang miris sekali. Terus tiba-tiba ada yang bilang PKK perempuan kesana kemari, perempuan kurang kerjanya. Sedih sekali saya Pak. Banyak betul sebenarnya program yang kita laksanakan. Biasanya kita mengadakan penyuluhan tentang moral, kemudian pengajian majelis taklim di mana ibu-ibu di situ dididik menjadi ibu yang baik untuk generasi bangsa. Karena ketika ibu ini tidak dilandasi dengan iman, bagaimana mau mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Ini sebenarnya peranan PKK. Nah, kemudian suksesnya Kampung KB juga nama baik dari PKK. Iya, suksesnya Kampung KB juga nama baik dari PKK. Saya mengajak kita kembali bahwa ternyata kalau misalnya Kampung KB ini capeknya juga, banyaknya juga urusannya ya. Baru udah digaji. Itu kadang-kadang seperti itu ya. PKK itu adalah program yang memang seorang aktivis tidak mengutamakan materi, tetapi pengabdian yang nyata buat masyarakat. Saya ingin memberikan gambaran kepada ibu-ibu bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik, sebiji zahra pun itu insya Allah tercatat sebagai amal kebaikan kita. Saya selalu memegang prinsip itu. Jadi sekalipun saya setiap hari ke kampung, ya PKK tidak digaji. Mungkin bidan kita yang setiap hari turun, guru kita setiap hari turun mungkin digaji. Tetapi saya sebagai PKK itu tidak ada gajinya Pak. Jadi kalau bisa dihitung, mulai hari Minggu saya pendampingan pariwisata di Kampung Tembudan dengan ikhlas memberikan sedikit pengalaman saat masih di biduk-biduk, menemani dinas pariwisata dengan perkembangan apa yang dilakukan untuk program Pokdarwis kemudian kampung. Itu tidak digaji, tetapi saya berpikir bagaimana program PKK tentang hatinya PKK itu bisa berjalan. Uang nomor 2, tapi saya yakin sepanjang saya berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat
kebaikan itu 1000 kali lipat kebaikan, dan insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang selalu tertanam dalam diri saya. Nah, kemudian ya, jadi kalau kemudian kemarin juga kegiatan Kampung KB dan lanjut hari ini ya, lanjut hari ini. Program KKBK PPK di Kampung KB komitmen dalam artian bagaimana kita berkomitmen ya Pak ya, yang disampaikan oleh Bapak tadi, bukan hanya dalam kegiatan saja kita terlaksana, tetapi hasil akhirnya bisa kita dapatkan dengan kegiatan-kegiatannya. Kemudian motivasi ini kita sebagai kader-kader, misalnya seperti saya, Ibu Camat, sekalipun ilmu saya tidak seberapa dengan ilmu bidan, ini sebenarnya bidan ini bukan sekolah saya sebenarnya, tetapi bagaimana saya berupaya sebagai ketua PKK untuk memberikan sedikit informasi, termotivasi ya, kemudian fasilitasi yang dilakukan oleh kampung yang saat ini kita laksanakan, kemudian monitoring itu sering berkunjung ke tempat kegiatan, kemudian evaluasi sampai di mana titik kelemahan kita, itu yang harus kita perbaiki lagi. Nah, ini kenapa langsung muncul pembinaan BKB? Iya. Jadi ini saya memberikan contoh ya, bahwa salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan Kampung KB ini adalah Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita ini adalah pembinaan kepada orang tua ya. Jadi orang tuanya yang kita undang ini misalnya bisa kita lakukan di posyandu. Jadi orang tua balita yang umur 1 tahun sampai 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Itu makanya saya menghadirkan Ibu Maria ya, karena nanti saya juga bekerja sama dengan Bunda PAUD sekecamatan Batu Putih. Jadi di dalam posyandu itu ada ruangan BKB. Ruangan BKB, kemudian dipisahkan umur yang 1 tahun 2 tahun. Seperti apa? Nah, sebelum saya terima kasih, ada satu hal lagi, yaitu rumah dataku ya. Ini belum masuk karena kemarin ya. Ini dari semua kegiatan yang kita laksanakan nanti, kalau tidak ada pendataan ya, pendataan jalan, UP2K-nya juga nanti kita bina ya semuanya insya Allah, karena saya juga baru tahu sekarang sambil belajar. Kemudian nah, kita ada pantun, Kampung KB menjadi kampung idaman. Nah, peran PPKK menjadi tumpuan. Bila tujuan PKK adalah kesejahteraan, maka di Kampung KB lah jadi singgahan.